Sobat Sekina Children Ministry. Apa kabarnya teman-teman? Wah, kali ini Miss Christy ditemani oleh Kak Cindy. Kakak Cindy, apa kabar? Oh, kita tetap semangat ya. Pasti dong. Yeay, siap memuji nama Tuhan? Siap. Siap, Bo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom Sobat Sekina Children Ministry dimanapun juga. Shalom kawan, kakaknya senang sekali berjumpa lagi dengan Ciki. Ya, sobat-sobat Sekina Children Ministry, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, dimanapun juga kami berada. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami memampukan kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, Sobat Shekinah Children Ministry, minggu kemarin Miss Lisa cerita tentang apa? Si Miki ingat gak? Aku ingat dong, Miss. Ingat tentang anak agung. Ada kan? Ya, bagus. Miss, aku juga bisa kok hafalkan ayatnya dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hebat kan? Hebat. Wow, ya hebat. Tapi nggak boleh sombong juga kali. Ya kan? Oke. Nah, minggu yang lalu Miss Lisa ceritakan tentang amanat agung. Nah, artinya amanat agung adalah beritakan Injil. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal Injil itu apa sih? Maksudnya? Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, Evangelion ya, atau kabar baik. Nah, biasa kita juga kenal. Ayo, apa Miki? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya, biasa kalau di sekolah-sekolah kita sebutkan 4 Injil dalam Alkitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kenapa disebut Injil? Memang secara umum, Injil adalah tentang cerita Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau pelajari lebih dalam lagi, maksud dari Injil sebenarnya bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru, tetapi Injil adalah, yang pertama adalah penggenapan janji-janji Allah. Ya, kalau Rasul Paulus bilang di dalam surat Roma pasal 1 ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, di sini kalau kita lihat berarti Injil itu sebenarnya merupakan penggenapan dari janji-janji Allah yang sudah dinyatakan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama ada berapa kitab? Aku ingat nih, 39. Iya, 39 kitab ya. Kalau Perjanjian Baru 27. Nah, dengan kata lain bahwa sebenarnya kita melihat bahwa janji Allah itu sudah ada, ya. Artinya apa? Sejak kejatuhan manusia itu tadi, kita bisa tahu mengapa manusia berdosa, mengapa manusia perlu penebusan. Nah, dari apa? Dari Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, ketika kita belajar beritakan Injil, yaitu kita boleh tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi itu disebut Alkitab komplit, lengkap, totally ada 66 kitab. Ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil bukan hanya sebenarnya di dalam Perjanjian Baru, tapi kita bisa melihat bahwa Perjanjian Lama sudah menyebutkannya. Nah, dalam Perjanjian Baru itu digenapi. Datanglah Tuhan Yesus yang adalah Allah, datang menjadi manusia. Jadi, yang kedua, tentunya Injil itu berhubungan dengan pribadi yang spesial, pribadi yang unik, pribadi yang berbeda dengan manusia biasa. Kenapa? Karena pribadi ini adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau Rasul Paulus menyebutkan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan tentang anaknya
yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, ya. Artinya disebutkan sudah bahwa Tuhan Yesus secara manusia, secara garis keturunan adalah keturunan Daud, dan itulah sudah dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, bukan tentang kesembuhan, kesuksesan, kekayaan, kehidupan yang lancar, tidak, tetapi sebenarnya tentang keselamatan manusia. Itu poinnya ya. Betapa pentingnya manusia selamat, ya kan? Nah, manusia tidak selamat karena apa? Berdosa. Manusia membutuhkan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, karena memang ini adalah cara untuk bisa selamat. Berbicara tentang Tuhan Yesus yang pribadi yang unik, karena apa? Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Memang terkadang ada orang-orang yang menyangkal, yang tidak percaya. Kok bisa? Iya sih, Miss. Kadang-kadang bingung juga sih. Ya, kadang-kadang bingung. Nggak usah bingung sih. Kalau Allah, dia mau jadi apa saja, bisa nggak? Bisa sih. Nah, kalau manusia jadi sesuatu yang lain, bisa nggak? Nggak mungkin ya. Susah. Ya. Kalau Allah jadi manusia, itu sangat mungkin. Tapi kalau manusia jadi Allah, itu sangat mustahil atau tidak mungkin ya. Nah, inilah. Jadi, kita belajar Injil adalah berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan yang ketiga, ketika kita berbicara tentang Injil, Rasul Paulus tegaskan kembali di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya, Injil adalah kuasa. Injil adalah kekuatan. Injil berbicara tentang kekuatan karena apa? Karena berbicara tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit ya. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati, tapi dia bangkit, dan ini membuktikan kuasanya ya. Kekuatan Allah artinya Injil bisa menyelamatkan orang. Setiap orang yang percaya akan beroleh keselamatan ya. Percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang Injil adalah kekuatan Allah, jangan takut kita untuk memberitakan Injil. Kalau orangnya nggak mau percaya gimana dong, Miss? Aduh, susah. Ya, nggak usah berpikir susah, karena Tuhan akan memberikan pertolongan, akan memberikan kekuatan kepada kita. Miss Lisa sudah menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita ya sampai selama-lamanya. Oke, jangan takut, jangan gentar untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap orang butuh keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita hafalkan ya ayatnya. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, kita baca sama-sama. Yuk, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Mari kita berdoa. Ya. Si Miki berdoa ya. Ya, Miss. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang Injil. Kami percaya bahwa Injil adalah penggenapan janji Allah yang sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Saya tidak takut memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Terima kasih untuk Miss Christine telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang masih gereja online, boleh persembahannya dikumpulkan dulu. Nanti kalau misalnya udah offline, kalian boleh taruh di gereja atau berikan ke gereja masing-masing. Dan buat Sobat Shekinah Student Ministry yang mau persembahan ke gereja kami, bisa hubungi rekening di bawah ini.